Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya sebagai pembicara kedua dari tim Prodi Pendidikan Biologi 1 sebagai tim pemerintah. Dewan juri yang kami hormati, kemudian para hadirin yang kami muliakan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menambahkan argumen terkait mosi pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama terkait tentang definisi dan latar belakang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, bahwa pelaksanaan PJJ ini dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Di sini di Indonesia, permasalahan paling utama ini sebenarnya adalah faktor pendidikan, karena rendahnya aksesibilitas dan daya tampung yang ada. Di dalam jurnal implementasi blended learning dalam program pendidikan PJJ pada pendidikan menengah kejuruan oleh Trimukni Indriyami di Universitas Pendidikan Indonesia, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, disampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 sampai 2015 siswa-siswi lulusan SMP atau MTS sekitar 7.300 siswa itu telah lulus, sedangkan daya tampung untuk SMA itu hanya 469.567, sehingga ada sebanyak 234 lebih peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembangunan ruang kelas baru, USB, program paket C. Namun hasilnya belum ada yang memenuhi target APK dan APM atau angka partisipan kasar atau murni. Ini disebabkan karena faktor ekonomi juga. Jadi terutama juga dengan pandemi yang saat ini sedang kita hadapi ya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan pembelajaran PJJ ini. Jadi berdasarkan peraturan Permendikbud nomor 119 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PJJ pada pendidikan, program ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. PJJ ini sebenarnya sudah terlebih dahulu diterapkan di negara-negara maju. Dengan data yang diperoleh oleh UNESCO tahun 1989, PJJ sudah diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1892, di Australia dan Selandia Baru sejak awal tahun 1922, sedangkan di Inggris pada tahun 1966, dan dianggap pembelajaran ini berhasil. Jadi negara-negara yang sudah saya sebutkan di atas merupakan negara-negara maju. Jadi dalam kesimpulannya, PJJ ini dianggap berhasil dan menjadi salah satu jalan keluar bagi kita, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mengharuskan peserta didik maupun pengajar melakukan pembelajaran secara tatap muka melalui alat elektronik. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa PJJ ini sangat memiliki keuntungan ya, baik itu pada peserta didik maupun pengajar, karena dianggap efisien, efektif, dan transparansi di dalam menyampaikan materi. Kemudian tujuan pelaksanaan PJJ ini juga adalah pemerataan pendidikan dan meningkatkan perluasan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan. Di dalam pembelajaran jarak jauh ini, metode yang paling ampuh atau yang paling baik digunakan adalah metode blended learning, di mana metode blended learning adalah program pendidikan formal yang memungkinkan siswa belajar melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar. Jadi di dalam blended learning ini merupakan campuran dari sistem pembelajaran secara konvensional. Jadi di mana nanti di sini instruktur akan memberikan pembelajaran, memberikan tugas, dan menjelaskan sekaligus pembelajaran yang diberikan, tetapi secara online atau secara daring. Metode yang seperti ini benar-benar efektif ya, baik kepada pengajar maupun kepada pendidik, karena kita dapat belajar dimanapun, kita dapat belajar kapan saja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam PJJ ini apa saja contoh
keberhasilan dari prestasi peserta didik. Di sini seperti yang sudah kita temui di lapangan ya, terkait tentang prestasi apa saja atau apa saja yang sudah kita dapatkan di dalam PJJ ini. Pertama dulu, bagi peserta didik, terutama dulu kita peserta didik yang ada di Nia Selatan ini ya, dari yang tidak kita bisa mengoperasikan komputer atau alat-alat elektronik lainnya, sekarang ini di masa pandemi ini atau di masa pembelajaran jarak jauh ini, kita mampu melakukannya. Karena kenapa? Kita dengan secara paksa atau dengan keinginan kita sendiri, karena kita masih belum tahu bagaimana itu mengoperasikan komputer, jadi mau tidak mau kita harus melakukannya. Dan kemudian kita dapat mengenali akses-akses, contohnya laman-laman atau website-website. Nah, jadi pembelajaran PJJ ini dapat meningkatkan wawasan kita, kemudian menambah wawasan kita untuk mengenal dunia digital tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di sini sebagai pembicara kedua dari tim Prodi Pendidikan Biologi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekian.